Halo, perkenalkan nama saya Hafifa, NPM 1840102045. Prodi saya Manajemen Sumber Daya Perairan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi sistem ekskresi dan osmoregulasi pada ikan. Apa itu ekskresi? Ekskresi adalah sistem pembuangan proses metabolisme tubuh yang berupa gas, cairan, dan padatan melalui kulit, ginjal, dan saluran pencernaan. Sistem ekskresi ikan seperti juga pada vertebrata lain, yang mempunyai banyak fungsi antara lain untuk regulasi kadar air tubuh, menjaga keseimbangan garam, dan mengeliminasi sisa nitrogen hasil dari metabolisme protein. Ada 3 alat pengeluaran ikan, terdiri dari yang pertama insang yang mengeluarkan CO2 dan H2O. Yang kedua itu ada kulit. Kelenjar kulitnya mengeluarkan lendir sehingga tubuhnya licin untuk memudahkan gerak di dalam air. Yang ketiga sepasang ginjal, sebagian besar yang mengeluarkan urin. Berkembang 2 tipe ginjal pada ikan, yaitu pronefros dan mesonefros. Pronefros adalah yang paling primitif meski terdapat pada perkembangan embrional sebagian besar ikan. Tetapi saat dewasa tidak fungsional, fungsinya akan digantikan oleh mesonefros, perkecualian pada ikan hagfish, maxkin, dan lamprey. Mesonefros berfungsi seperti opistonefros pada embrio amniota. Keduanya mirip. Perbedaan prinsip adalah kaitannya dengan sistem peredaran darah, tingkat kompleksitas, dan pada efisiennya. Jumlah glomerulus ikan air tawar lebih banyak, diameternya lebih besar dibanding dengan ikan laut. Ikan beradaptasi terhadap lingkungan dengan cara khusus. Terhadap perbedaan adaptasi antara ikan air laut dan ikan air tawar dalam proses ekskresi, keduanya memiliki cara yang berlawanan dalam mempertahankan keseimbangan kadar garam di dalam tubuhnya. Air garam cenderung menyebabkan tubuh terdehidrasi, sedangkan pada kadar garam rendah dapat menyebabkan naiknya konsentrasi garam tubuh. Ginjal ikan harus berperan besar untuk menjaga keseimbangan garam tubuh. Beberapa ikan laut memiliki kelenjar ekskresi garam pada insang, yang berperan dalam mengeliminasi kelebihan garam. Ginjal berfungsi untuk menyaring sesuatu yang terlarut dalam air darah dan hasilnya akan dikeluarkan lewat korpus renalis. Tubulus yang bergulung berperan penting dalam menjaga keseimbangan air. Hasil yang hilang pada bagian tubulus nefron termasuk air dan yang lain. Diabsorpsi lagi ke dalam aliran darah. Korpus renalis lebih besar pada ikan air tawar daripada ikan air laut, sehingga cairan tubuh tidak banyak keluar karena penting untuk menjaga overdilusi agar cairan tubuh tidak terlalu encer. Elasmopranchi tidak seperti kebanyakan ikan air laut, memiliki korpus renalis besar dan mengeluarkan air relatif banyak seperti pada ikan air tawar. Bangunan seperti kantung kemih pada beberapa jenis ikan hanya untuk menampung urin sementara dan umumnya hanya berupa perluasan dari bagian akhir ductus excretori. Selanjutnya adalah gambar struktur organ dalam ikan. Yang pertama ada hati, kedua perut, 3 usus, 4 jantung, 5 berenang kandung kemih, 6 ginjal, 7 buah pelir, 8 salur kencing, 9 ductus efferent, 10 kandung kemih, dan 11 insang. Apa itu osmoregulasi ikan? Osmoregulasi ikan adalah sistem pengaturan keseimbangan tekanan osmotik cairan tubuh, air, dan darah dengan tekanan osmotik habitat perairan. Pengaturan tekanan osmotik cairan tubuh yang layak bagi kehidupan ikan sehingga proses-proses fisiologis tubuhnya berfungsi normal. Osmosa yaitu upaya hewan air untuk mengontrol keseimbangan air dan ion antara tubuh dan lingkungannya.
Tekanan osmotik adalah tekanan yang diberikan pada larutan yang dapat menghentikan perpindahan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan melalui membran semi permeabel, proses osmosis. Osmoregulasi penting dilakukan terutama oleh organisme air karena yang pertama harus ada keseimbangan antara substansi tubuh dan lingkungan. Yang kedua, membran sel yang permeabel merupakan tempat lewatnya beberapa substansi yang bergerak cepat. Dan yang ketiga, adanya perbedaan tekanan osmose antara cairan tubuh dan lingkungannya. Tidak ada organisme yang hidup di air tawar tidak melakukan osmoregulasi. Sedangkan pada ikan air laut, beberapa di antaranya hanya melakukan sedikit upaya untuk mengontrol tekanan osmose dalam tubuhnya. Semakin jauh perbedaan tekanan osmose antara tubuh dan lingkungan, semakin banyak energi metabolisme yang dibutuhkan untuk melakukan osmoregulasi sebagai upaya adaptasi. Namun tetap ada batas toleransi. Osmoregulasi dilakukan dengan berbagai cara melalui ginjal, kulit, membran mulut, dan insang. Usus organ-organ ini melakukan fungsi adaptasi di bawah kontrol hormon osmoregulasi, terutama hormon-hormon yang diekskresi oleh pituitari, ginjal, dan urofisis. Osmoregulasi pada ikan air tawar. Ikan air tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis. Insang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuh. Ginjal akan memompa keluar kelebihan sebagai air seni. Ginjal mempunyai glomeruli dengan jumlah banyak diameter besar. Ini dimaksudkan untuk lebih dapat menahan garam-garam tubuh agar tidak keluar dan sekaligus memompa air seni sebanyak-banyaknya. Ketika cairan dari badan malpighi memasuki tubuh ginjal, glukosa akan diserap kembali pada tubuh proximalis dan garam-garam diserap kembali pada tubuh distal. Dinding tubuli ginjal bersifat impermeabel, kedap air tidak dapat ditembus terhadap air. Osmoregulasi pada ikan air laut. Urin yang dihasilkan mengandung konsentrasi air yang tinggi. Ikan air laut memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya. Ikan air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya karena proses osmosis. Untuk itu, insang ikan air laut aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya. Untuk mengatasi kehilangan air, ikan minum air laut sebanyak-banyaknya. Dengan demikian berarti pula kandungan garam akan meningkat dalam cairan tubuhnya. Padahal dehidrasi dicegah dengan proses ini dan kelebihan garam harus dihilangkan. Karena ikan laut dipaksa oleh kondisi osmotik untuk mempertahankan air. Volume air seni lebih sedikit dibanding dengan ikan air tawar. Tubuli ginjal mampu berfungsi sebagai penahan air. Jumlah glomeruli ikan laut cenderung lebih sedikit dan bentuknya lebih kecil daripada ikan air tawar. Ginjal. Karakteristik ginjal pada ikan air tawar adalah ginjalnya yang berkembang dengan baik. Ginjal ikan air tawar berukuran besar karena banyak air yang melewatinya. Ginjal terletak di atas serongga perut, di luar peritoneum, di bawah tulang punggung dan aorta dorsalis. Sebanyak satu pasang berwarna merah memanjang. Fungsi ginjal. Yang pertama, menyaring sisa-sisa proses metabolisme untuk dibuang. Zat-zat yang diperlukan tubuh diedarkan lagi melalui darah. 2. Mengatur kekentalan urin yang dibuang untuk menjaga keseimbangan tekanan osmotik cairan tubuh. Tekanan osmotik cairan tubuh berbeda antara ikan-ikan bertulang benar, teleoste, yang hidup di laut dengan yang hidup di perairan tawar. Demikian juga dengan ikan-ikan bertulang rawan, elasmobranchi, sehingga struktur dan jumlah ginjalnya juga berbeda. Demikian juga, osmoregulasi sangat penting pada hewan air karena tubuh ikan bersifat permeabel terhadap lingkungan maupun lautan garam. Sifat fisik lingkungan yang berbeda menyebabkan ada perbedaan proses osmoregulasi antara ikan air tawar dengan ikan air laut.
Urea merupakan produk metabolisme nitrogen yang dikeluarkan dari tubuh ikan berupa urin, tetapi jumlahnya sedikit. Pada ikan air tawar, penyerapan urea dan TMAO berfungsi untuk mempertahankan osmotik dalam tubuh. 3. Pola regulasi ikan. Yang pertama, regulasi hipertonik atau hiperosmotik adalah pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih tinggi dari konsentrasi media. Misal pada potadrom, ikan air tawar potadrom mempertahankan konsentrasi cairan tubuhnya dengan mengurangi minum dan memperbanyak urin. 2. Regulasi hipotonik atau hipoosmotik adalah pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih rendah dari konsentrasi media. Misal pada oseandrom, ikan air laut. Oceanodrom memperbanyak minum dan mengurangi volume urin. Diadrom melakukan aktivitas osmoregulasi seperti petadrom bila berada di air tawar dan seperti oceanadrom bila berada di air laut. 3. Regulasi isotonik atau isoosmotik, yaitu bila konsentrasi cairan tubuh sama dengan konsentrasi media. Misalnya ikan-ikan pada daerah estuarin, ikan eurihalin. Ikan eurihalin, konsentrasi cairan tubuhnya hampir sama dengan lingkungannya, sehingga hanya sedikit melakukan osmoregulasi. Ikan elasmobranchi melakukan osmoregulasi dengan cara menahan urea sampai konsentrasi dalam darah meningkat kira-kira 5% untuk meningkatkan total tekanan osmose darah ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan air laut. Mungkin begitu saja penjelasan dari materi saya. Sekian dan terima kasih.